harapan besar masyarakat Indonesia terhadap Timnas U20 di Piala Asia U20 2025 harus berakhir dengan kekecewaan. Skuad Garuda Muda dipastikan tersingkir setelah mengalami 2 kekalahan beruntun dari Iran dan Uzbekistan di fase grup. Pada pertandingan kedua yang berlangsung di Shenzhen, Cina, Minggu, 16 Februari 2025, Timnas Indonesia U20 harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor 1-3. Kekalahan ini memastikan mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan ke babak perempat final, sekaligus mengubur impian tampil di Piala Dunia U20 2025. Kegagalan ini langsung memicu reaksi keras dari para pecinta sepak bola tanah air. Gelombang kritik mengarah kepada pelatih Indra Syafri yang dinilai gagal membawa Timnas U20 bermain dengan performa terbaiknya. Luapan kekecewaan dari para pendukung Timnas Indonesia terlihat jelas di media sosial. Mereka ramai-ramai meminta evaluasi terhadap Indra Syafri, bahkan tak sedikit yang mendesak agar PSSI segera memecat sang pelatih. Gelombang kritik ini membanjiri kolom komentar unggahan terbaru Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Instagram pada Senin malam. Dalam unggahan tersebut, Erick menyoroti pertandingan melawan Uzbekistan dan menegaskan bahwa program pengembangan Timnas U20 akan terus berlanjut. Sebuah pelajaran berharga untuk Timnas U20 dari juara bertahan Piala Asia U20, Uzbekistan. Sempat bangkit saat Jens Reven mencetak gol penyeimbang, namun Timnas U20 harus mengakui keunggulan Uzbekistan pada akhir laga dengan skor 3-1, tulis Erick Thohir. Erick juga menegaskan bahwa regenerasi pemain tetap menjadi fokus utama PSSI meskipun hasil di Piala Asia U20 2025 kurang memuaskan. Namun, pernyataan Erick ini tampaknya tidak cukup untuk meredakan amarah netizen. Banyak yang menilai bahwa strategi dan gaya permainan yang diterapkan Indra Syafri tidak mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Piala Asia U20 2025 menampilkan persaingan ketat di grup C, di mana Timnas Indonesia harus menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Setelah menjalani 2 pertandingan, posisi puncak klasemen sementara ditempati oleh Iran U20 yang berhasil mengoleksi 6 poin, disusul oleh Uzbekistan yang juga meraih 6 poin namun kalah selisih gol. Dengan demikian, kedua tim ini sudah memastikan tiket ke babak perempat final, meskipun masih menyisakan 1 pertandingan. Sebaliknya, Timnas Indonesia U20 dan Yaman U20 harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka sudah tersingkir dari kompetisi. Kegagalan di fase grup ini tentu menjadi pukulan telak bagi sepak bola Indonesia, terutama karena ajang ini juga berfungsi sebagai kualifikasi untuk Piala Dunia U20 2025. Dengan hasil ini, Indonesia dipastikan absen dari turnamen bergengsi tersebut. Meskipun sudah tidak memiliki peluang lolos, laga terakhir melawan Yaman tetap menjadi pertandingan yang penting bagi Timnas Indonesia U20. Kemenangan dalam pertandingan ini bisa memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam pembagian pot undian untuk kualifikasi Piala Asia U20 2027. Selain itu, laga ini juga menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan mereka dan menutup turnamen dengan hasil yang lebih positif. Setelah kegagalan di Piala Asia U20 2025, banyak pihak yang meminta agar PSSI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan Timnas U20. Beberapa pengamat sepak bola nasional menilai bahwa persiapan tim masih kurang matang, terutama dalam hal strategi permainan dan adaptasi terhadap lawan-lawan kuat di Asia. Selain itu, gaya bermain yang diterapkan Indra Syafri juga menjadi sorotan. Banyak yang berpendapat bahwa taktik yang digunakan kurang efektif dalam menghadapi tim-tim dengan level permainan lebih tinggi. Kini, fokus Timnas Indonesia U20 harus beralih ke persiapan untuk ajang-ajang berikutnya. Meski gagal di Piala Asia U20 2025, regenerasi pemain tetap menjadi prioritas utama demi membangun tim yang lebih kuat di masa depan.